Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah telah membimbing kita, mendidik kita, memberikan teladan kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Dan atas amal soleh hadirin sekalian, kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita lanjutkan kembali ya, kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 133 ya. Surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh khadara Ya'qubal mautu idh qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Apakah kuntum kamu adalah syuhada menyaksikan ketika khadoro hadir Yaquba Nabi Yakub al-mautu mati. Ketika kola dia berkata libanihi kepada anak-anaknya, ma ta'buduna apa yang kamu sembah, mim ba'di sepeninggalku. Qalu mereka menjawab, na'budu kami akan menyembah ilahaka sesembahanmu. Kalau di sini diterjemahkan Tuhanmu, ya. Wa ilaha dan sesembahan abaika bapak-bapakmu. Ibrahima yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ishaqo dan Nabi Ishaq. Ilahan sesembahan wahidan itu yang esa. Wa nahnu dan kami lahu kepadanya muslimun orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh. Jadi pada ayat 133 surat Al-Baqarah ini asbabul nuzulnya pada saat itu ada orang Yahudi yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Yakub kepada putranya? Kata orang Yahudi apa? Bahwa Nabi Yakub itu berwasiat kepada anaknya, putra-putranya agar memegang teguh agama Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi demikian. Jadi Nabi Yakub itu berwasiat atau berpesan kepada putra-putranya agar memegang teguh agama Yahudi. Akhirnya turunlah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 133 sebagai bantahan terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah berfirman, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Apakah am ini sebagai bantahan, ya. Apakah kamu sekalian syuhada menyaksikan? Ya. Otomatis kalau menyaksikan berarti hadir, melihat dengan mata sendiri, hadir di situ, melihat secara langsung bagaimana, ya, id hadara Yaqubal maut, bagaimana Nabi Yakub itu ketika mau kedatangan kematian. Itu bagaimana? Nah, sehingga orang-orang Yahudi itu, ya, kok bisa sampai mengatakan bahwa Nabi Yakub itu berpesan pada putra-putranya agar berpegang teguh pada agama Yahudi? Apakah orang Yahudi pada saat itu hadir? Apakah menyaksikan, ya, atau melihat secara langsung? Kan tidak. Loh, tapi kenapa dia kok bisa mengatakan bahwa Nabi Yakub itu berpesan pada putranya agar
memegang teguh agama Yahudi. Ini kan berarti kebatilan. Artinya sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah disaksikan, bahkan tidak pernah dicantumkan di dalam kitab Tauratnya, tapi justru dia kok bisa berkata demikian. Nah, itu kan berarti kebohongan, ya, kebohongan. Karena Nabi, maka turun ayat ini, ya, yang jelas pada saat itu orang-orang Yahudi tidak menyaksikan, tidak hadir pada saat Nabi Yakub itu mau kedatangan kematian. Tidak. Ya. Lah apa pesan Nabi Yakub terhadap putranya? Ya, ini sebelum mati. Ini yang perlu kita contoh, kita teladani dari Nabi Yakub. Ya, dia sebelum ajal menjemputnya, sebelum datang kematian, apa yang diwasiatkan kepada putranya? Itqala ketika berkata libanihi kepada anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub itu ketika mau meninggal, mau wafat, berwasiat kepada putra-putranya. Apa? Ma ta'bududa, apa yang kamu sembah mimba'di, dari sesudah atau sepeninggalku. Itu yang ditanyakan, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa yang namanya agama, ya, termasuk agama Islam yang dipeluk oleh Nabi Yakub pada saat itu perlu generasi, ya, perlu ada yang melanjutkan. Padahal pada saat itu Nabi Yakub itu sudah mendidik putra-putranya. Sudah dididik, artinya diarahkan pada jalan yang benar, diperintahkan untuk senantiasa menyembah kepada Allah, dia taat pada Rasulnya, segala larangan harus dijauhi. Nah, yang paling utama di setiap Nabi, setiap Rasul itu mesti tauhid yang ditonjolkan. Kenapa? Karena pada saat itu rata-rata manusia itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Bisa bentuknya berhala, ya, bisa patung, bisa matahari, bisa rembulan, bisa pepohonan dan lain sebagainya. Sehingga setiap nabi, setiap rasul itu datang, mesti yang pertama kali itu adalah masalah tauhid. Ya. Termasuk Nabi Yakub terhadap putra-putranya. Ya. Jadi sebelum ajalnya menjemput, itu yang dipertanyakan adalah mengenai sesembahannya. Hai anak-anakku, ya, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Ya, itu wasiatnya Nabi Yakub. Sedangkan pada umumnya orang itu berwasiat kepada anaknya apa sih coba? Paling kan bagi warisan rata-rata. Nah, bagianmu yang di sana itu ukurannya 20 kali 40. Nah, yang nomor 2 di sana itu bagianmu misalnya 40 kali 80. Wasiatnya tentang harta. Tapi tidak pernah bertanya, nak, setelah sepeninggalku apakah kamu senantiasa menyembah Allah atau tidak? Itu karena kekhawatirannya Nabi Yakub terhadap putranya, terhadap generasi berikutnya. Ya. Ketika terputus pada putranya, untuk putra pertama, ya, artinya generasi pertama kok terputus mengenai sesembahan kepada Allah, secara otomatis untuk generasi berikutnya atau bisa dikatakan itu putu, ya, itu akan terputus. Gitu ya. Maka penting sekali, ya, walaupun di dalam keluarga itu kadangkala tidak semua, ya, tidak semuanya anak itu bisa sebagaimana yaitu masuk Islam secara kafah. Tapi paling tidak ada 1, 2 atau kalau bisa memang seluruhnya. Itu kalau bisa. Karena semuanya itu adalah yaitu tergantung hidayah Allah. Bahkan kita sudah dicontohkan. Kenapa tidak bisa semuanya? Saya melihat termasuk putranya Nabi Nuh. Ya.
Itu putranya Nabi, putranya Rasul. Atau yang pertama saja, putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Yang satu baik, yang satu berakhlak buruk, ya, atau perilakunya buruk. Itu ya. Maka tidak artinya nggak wajib dan nggak harus setiap keturunan Nabi itu mesti orangnya baik. Tapi insya Allah banyak yang baik. Tapi mesti ada satu ataupun dua yang keluar dari jalur, yaitu yang ditentukan oleh Allah. Ya, termasuk putranya Nabi Adam sendiri, ya kan? Begitu lahir Qabil dan Habil, ternyata Allah menentukan lain. Yang satu baik, yang satu buruk. Ya, Qabil, Habil. Maka generasi yang mengikuti akhlaknya buruk, ya sampai ke bawah. Nah, itu insya Allah banyak yang buruk. Ya. Jadi itu masalahnya. Maka Nabi Yakub sangat mementingkan ketika mau wafatnya itu berpesan, berwasiat pada putranya. Sampai ditanya, "Hai anakku, sepeninggalku, apa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah?" Qalu, mereka berkata atau menjawab, "Na'budu, kami akan menyembah ilahaka, sesembahanmu ayah." Ya, sesembahanmu ayah. Ini bertanda bahwa putra-putranya itu berarti termasuk putra yang taat. Taat pada Allah, taat pada orang tuanya, termasuk taat pada Rasulnya. Karena Nabi Yakub adalah selaku atau sebagai Rasul. Aku akan menyembah sesembahanmu, wahai ayah, wahai bapak, wahai abi. Sehingga Nabi Yakub merasa tenang. Di akhir hayatnya, anak-anaknya ini mengatakan bahwa yang disembah adalah Allah, maksudnya itu. Jadi ketenangan ada pada Nabi Yakub. Ya, ini meninggal dalam keadaan tenang, damai, tentram. Ya, ini sebuah gambaran. Ya, ketika orang tua itu punya putra putri soleh solihah, ya, ketika mau meninggal itu kan hatinya dalam keadaan tenang, tentram, meninggalkan generasi yang benar-benar berada pada ketentuan Allah atau jalan yang ditentukan oleh Allah, yaitu agama Islam. Maka orang tua merasa tenang. Ya. Ketenangannya itu, ya, ini adalah sampai dibawa ke akhirat. Ya, kenapa kok tenang? Pertama ketika punya putra putri yang soleh solehah, harapan terbesarnya ketika kita sudah berada di sisi Allah, ya, maka setiap apa yang dilakukan oleh putra putri kita, ya, amal soleh yang dilakukan oleh putra putri kita itu akan senantiasa pahalanya terkirim kepada orang tua, mulai dari doa, mulai dari amal, ya, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Semua yang diperbuat oleh putra putrinya, orang tua akan mendapatkan bagian tanpa mengurangi pahala putra putrinya. Kan tenang, ya. Kita berada di sana ternyata ada yang nambah kita. Ibaratnya kita itu kalau di dunia senantiasa ada yang ngirim uang. Coba jenengan ya berlibur tenggene tenggene daerah yang dingin, ya, mungkin di pegunungan, jenengan sudah di pegunungan sih, ya. Tapi seandainya jenengan itu, ya, berlibur, setelah itu ada yang ngirim uang, selalu dikirim, kebutuhan senantiasa dipenuhi. Kira-kira jenengan ayam tamboten kira-kira? Ayam tanpa susah toh, tanpa susah kita, ya. Kita cuman ibadah, ada yang ngirim uang, ibadah, ada yang ngirim. Lah kita di akhirat juga begitu, ya. Kita menanti hisaban Allah sampai ila yaumil qiyamah, ternyata anak-anak kita melakukan kebaikan-kebaikan sehingga pahala itu menyusul kita sampailah kepada kita. Itulah kenapa
Sampai Nabi Yakub itu sebelum wafatnya sampai berwasiat, berpesan kepada putra-putranya, bahkan bertanya, membuktikan, ingin tahu ya siapa yang disembah setelah sepeninggal Nabi Yakub. Ternyata jawaban putra-putranya, na'budu ilahaka, wahai Abi, saya akan menyembah sesembahanmu, yaitu Allah. Ayem. Dan dilanjutkan kembali, wa ilaha, dan sesembahan abaika, bapak-bapakmu. Ini sebenarnya abaika ini bisa, kalau dulu itu paman, orang yang tua, itu bisa disebut bapak. Kalau di Arab itu begitu, orang yang dituakan atau orang yang generasi di atasnya. Ya. Siapa itu? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim punya keturunan wa Ismail dan Nabi Ismail. Lah Nabi Ismail ini sampailah yaitu kepada apa? Artinya yaitu keturunan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Wa Ishaq dan Nabi Ishaq. Nah, setelah putra-putranya menjawab demikian, ya dilanjutkan ilahu wahidah, sesembahan yang esa. Ini dipertegas, ya. Jadi sesembahanmu wahai ayah, sesembahan ayahmu, ya Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahu wahidah, sesembahan yang esa, yang satu, ya. Artinya menunjukkan kalimat di dalam ayat ini bahwa yang disembah oleh putra-putranya Nabi Yakub itu adalah Allah yang esa dan tidak akan pernah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ini berarti pendidikan tauhidnya bagus. Ya, pendidikan tauhidnya bagus. Makanya ketika dijawab demikian, Nabi Yakub pun dalam keadaan apa? Artinya merasa tenang. Wa nahnu, dan kami, dilanjutkan lagi, wa nahnu, dan kami, lahu, kepada Allah, muslimun, orang-orang yang tunduk. No. Agamanya nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu itu juga Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, dan kami kepada Allah muslimun, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat. Yang namanya muslimun berserah diri ataupun tunduk, apapun yang diperintahkan akan senantiasa dikerjakan. Tidak pernah membantah. Itu namanya tunduk, patuh dan taat. Ya. Bahkan tanpa abangnya. Tidak akan pernah bertanya apa alasannya itu sebuah perintah atau ada perintah. Biasanya orang-orang yang nggak begitu taat itu mesti bertanya ketika dia diperintah. Kenapa sih kok diperintah demikian? Mengapa harus mengerjakan demikian? Kenapa harus dilarang? Kenapa? Banyak tanya. Ya. Tapi orang yang benar-benar taat patuh kepada Allah, ya, termasuk dicontohkan para nabi, para rasul, itu tidak pernah bertanya kenapa sih Allah itu kok memerintahkan demikian. Begitu diperintah dikerjakan, apa yang dilarang jauhi. Itulah tandanya tunduk, patuh, ya. Tunduk dan patuh, dan diikuti dengan apa? Rasa cinta kepada Allah. Inilah yang melandasi, yang mendasari seseorang itu ikhlas, itu karena ada cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba itu cinta kepada Allah, itu tidak butuh alasan untuk melakukan sesuatu. Saya melihat orang yang cinta terhadap sesuatu itu tidak butuh alasan. Tidak butuh alasan. Misalnya nggih, jenengan kok cinta terhadap sesuatu dan itu harganya cukup mahal. Bahkan kadang-kadang semua harta dijualnya demi untuk meraih satu benda itu. Ya. Ketika ditanya orang lain, kenapa sih kamu kok beli itu padahal apa? Ya dilihat nggak sebegitu berharga. Tapi panjenengan kan nggak butuh alasan. Kenapa? Saya membeli ini
bahkan rela menjual seluruh harta karena saya mencintai benda ini, saya suka. Harta berapapun akan dikorbankan. Itu karena cinta. Oleh karena itu orang yang cinta kepada Allah itu tidak butuh alasan untuk melakukan satu perbuatan atau ibadah. Begitu diperintah langsung dikerjakan. Dilarang langsung dijauhi. Tidak tanya kenapa demikian, kenapa begitu. Ya. Sebagaimana Nabi Yakub, sebagaimana putranya. Nah, maka setelah menjawab demikian, ya, wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah kepada Allah orang-orang yang berserah diri, yang tunduk patuh. Kami adalah orang Muslim, orang Islam. Islam itu artinya tunduk, berserah diri. Tilka itulah ummatun umat. Qad kholat sungguh telah lalu laha baginya. Maka sabat apa yang telah ia usahakan. Walakum dan bagimu maka sabtum apa yang sudah kamu usahakan. Artinya setiap orang itu akan bertanggung jawab segala sesuatu yang pernah ia kerjakan. Ya. Siapapun orangnya, ya, jadi tidak peduli entah itu keturunan seorang nabi, keturunan seorang rasul, ya. Kalau memang dia itu misalnya ya keturunan seorang nabi, kalau misalnya dia itu tidak mengerjakan kebaikan, ya itu yang akan ditanggung. Tidak harus keturunan nabi, nah dia mesti harus masuk surga. Kita kan sudah dicontohkan, ya, Nabi Nuh, Nabi Adam, ya, atau mungkin yang istri-istri itu, ya, berarti istrinya Nabi Lut. Istri yang setiap hari ditunggoni, ya, oleh Rasul, istrinya Nabi Lut, dia pun menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Sekarang dicontohkan lagi, seorang istri yang ditunggu oleh orang-orang yang syirik kepada Allah, tapi dia adalah muslimah. Siapa? Yaitu istrinya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu orangnya musyrik, kafir, melampaui batas kekafirannya. Tapi justru istrinya menjadi orang-orang muslimah, orang yang taat pada Allah. Itulah, ya. Maka kalau bisa, ya, istri-istri yang soleh, yang solihah maksudnya, itu niru yaitu istrinya Raja Fir'aun. Betapa sabarnya dia menghadapi Fir'aun. Kalau orang Jawa bilang itu sangat kaku, nih, diajak nggak mau, malah dia apa? Mengaku sebagai Tuhan. Tidak akan pernah mendolimi, ya. Allah itu tetap berbuat adil, ya. Jangan menyalahkan Allah ketika di sana kita misalnya disiksa. Jangan menyalahkan Allah. Bukankah Allah sudah memberikan petunjuk jalan keluar yang terbaik sebelum kita sampai pada hari kiamat, sebelum kita sampai yaitu masuki alam barzah? Allah sudah mengutus seorang rasul dan dia membawa kitab sebagai petunjuknya agar kita ini selamat dunia akhirat. Tapi kan dari kita banyak yang tidak percaya, ya, tidak percaya. Akhirnya apa? Di sana ketika sudah terbukti, akhirnya baru tahu, ya, bahwa kebenaran sudah tersingkap. Tapi apa daya, pada saat itu, ya, artinya amalan sudah tidak ada, yang ada cuman dosa. Ya terimalah. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang apa? Artinya berkata pada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku akan melakukan ibadah yang pernah aku tinggalkan. Ya, kalau dulu sholat itu males, jamaah males, maka nanti ketika di alam apa? Ketika menghadap Allah, kok sudah ditimbang ternyata kita tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah sholat, bahkan banyak meninggalkan sholat.
Kita akan meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya akan melakukan sholat jamaah, saya akan pengajian, saya akan macam-macam yang disebutkan. Tapi apa? Itu hanyalah ungkapan kamu, karena manusia itu kalau sengsara rata-rata merintih, sambat, sok-sok meneteskan air mata. Tapi nanti kalau sudah kembali, sungguh-sungguh kembali, ternyata koyo asale balik sebagaimana semula pancet. Ngaten lho maksudnya. Umpama diturunno temenang donya ya pancet. Nggih, ya ora nok masjid terus, ya ora ibadah, ya ora wis akeh maksiate. Itulah manusia. Wala tus'alu, dan kamu tidak akan ditanya amma tentang apa kanu adalah mereka ya'malun mereka kerjakan. Ya. Kamu hai Muhammad tidak akan ditanya orang-orang atau perbuatan orang-orang terdahulu, karena itu adalah tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab masing-masing, ya, termasuk kita, ya, ini nanti adalah punya tanggung jawab masing-masing, ya. Jadi apa yang kita perbuat itulah nanti yang akan kita terima. Oleh karena itu orang itu ketika bangkit dari alam barzah nanti itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, wajahnya, rupanya itu nanti sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, ya. Dan nanti ada kelompok orang yang baik, ya, yang pada saat itu ketika orang-orang pada sibuk, ya, dengan dirinya, ngurusi dirinya, tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh solihah, orang yang senantiasa taat pada Allah, pada saat itu sedang santai-santai kemawon, enak-enakan, ya. Orang-orang pada keringatnya sampai menenggelamkan dirinya, tapi pada saat itu orang-orang yang soleh solihah, orang yang taat pada saat itu yaitu berada pada, ya, artinya hawa yang sangat dingin. Ya, gambarannya kan nanti matahari itu akan diturunkan kira-kira ya sak gadukan ngenten lho nggih. Nah, lek matahari saiki ade kaya ngono rasane panas, lah kira-kira lek didukno titik ya napa rasane? Sakniki lak ada di matahari niku. Nggih. Niku pun enten apa? Lapisan ozon, atmosfer niku nggih. Niku yang menghalangi kenapa kita itu enggak sebegitu panas. Seandainya niku terbuka, napa sing enten nang bumi niki akan terbakar semuanya terbakar. Ngoten mawon kita sekarang nggih di waktu misalnya jam 11 jam 12 rasane ya napa panase sakniki? 37 38 derajat. Panas sekali. Lah itu belum nanti kalau hari kiamat. Nggih. Hari kiamat nanti akan diturunkan. Nggih. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa mendinginkan kita di hari kiamat kecuali pada saat kita di dunia ini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Itu nanti akan dingin, ya. Wes nggak usah dipikir no ya apa dinginnya, wes mboten usah. Yang penting kita berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah. Insya Allah nanti di sana itu Allah akan memberikan yaitu apa? Santai, dingin, wajahnya ceria. Kelihatan nggih, orang yang apa bahagia itu wajahnya saja kelihatan. Nah, yang orang-orang pada sibuk ngalor ngidul ngetan ngulon, ya opo awake iki repot. Nah, itulah kedatangan hari kiamat. Maka setiap orang, setiap hamba akan bertanggung jawab setiap apa yang pernah dikerjakan, ya, besar, kecil, sedang, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi, ya, kebaikan, keburukan seberapapun itu akan ditampakkan oleh Allah tanpa meninggalkan sedikit pun. Semuanya tercatat dengan lengkap.
Ya, nanti bahkan mungkin nek jenengan memerlukan tanggalnya, jenengan akan tahu. Bahwa kita mengerjakan maksiat ini tanggal berapa. Nah, itu nanti tahu. Dan akan ditayangkan gini jenengan. Ya, termasuk kita semua akan tayangkan. Ini loh perbuatanmu dulu semasa hidup di dunia. Setelah itu jenengan diparingi kitab, mbuh nilaine iku ireng, mbuh merah. Nek biasa lek anak sekolah niku lek merah, biasa kan nilainya itu di bawah standar, diberi yaitu warna merah. Lalu warnanya merah-merah tok, niku dilihat dari cara menerimanya niku sudah kelihatan. Kalau orang menerima kitabnya itu pakai tangan kiri, itu mertanda bahwa nilainya itu adalah tidak baik. Ada yang menerimanya itu pakai tangan kiri membelakangi. Kaya wong mboten sopan ngeten. Mosok nrimo rapot nang gone gurune ku kalih ngeten. Kan mboten sopan niku. Lho enten, itu mertanda bahwa memang rapotnya itu adalah buruk sekali. Itu alamat neraka niku. Nggih. Jangan lek pas nrimo rapot sampean titeni kira-kira nganggo tangan kanan tah tangan kiri. Kata apa? Lek tangan kanan insya Allah alamat kita akan selamat. Berarti nilainya bagus. Nah, dari tanggung jawab inilah sehingga kita itu hidup di dunia ini harus senantiasa berhati-hati. Artinya melihat rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini sudah diberi rambu-rambu kitab pegangan. Kalau kepingin artinya selamat dunia akhirat, jalinlah ini. Kan sudah di Quran, di Sunnah, ya. Kerjakan kewajiban, jauhilah yaitu segala yang dilarang. Walaupun itu terasa berat sekali. Orang meninggalkan maksiat, apalagi kalau sudah terbiasa, itu sangat berat sekali. Terkecuali memang mendapatkan hidayah dari Allah. Kayak Umar ya. Umar lek cara wong kufur kan wis nemen gitu. Tapi karena hidayah Allah sehingga terasa ringan ketika menjalani segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah juga terasa ringan. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kecuali kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuknya, minta rahmatnya. Bahkan kita di dalam sholat sering toh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Niku lek saged wa iyyaka nasta'in, ketika iyyaka nasta'in itu kan minta pertolongan. Maka sertakanlah niat sampean di dalam hati apa yang sampean minta. Kertas nggih? Apa yang sampean minta di dalam hati itu sampean sertakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalnya jenengan minta apa? Mungkin anaknya menjadi anak yang soleh solihah, monggo. Terserah, yaitu permintaan jenengan. Tapi itu adalah di dalam hati. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami. Itu juga sertakan. Mungkin yang dimintakan petunjuk barangkali punya putra, punya saudara yang belum mendapatkan petunjuk, maka itu diikut sertakan di dalam doa semasa atau sewaktu sholat. Tapi itu di dalam hati. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Karena memang sholat itu adalah doa. Nama lain sholat itu adalah doa. Maka kita bisa setiap artinya kita berdoa di dalam sholat itu semuanya adalah permintaan, ya. Maka ada 4 hal diantara yaitu isi sholat itu, ya, ketika kita dianjurkan untuk meminta. Pertama ketika berdiri, ya, sebagaimana Nabi Zakaria itu ketika itu dia
maka saya beri anak yang bernama Yahya, yaitu hidup. Dikabulkan Allah langsung. Ya, tapi dengan catatan doa itu memang ada syaratnya. Kalau kepingin apa diterima oleh Allah. Pertama, ya, apa yang kita pakai termasuk dari pakaian dan seluruhnya, apa yang kita makan itu harus benar-benar halal. Jangan pernah sekali menggunakan pakaian yang haram. Jangan pernah sekali memakan barang yang haram. Kalau memang kepingin doanya segera kabulkan. Kalau yang dimakan haram, ndonga mbok ngantak napa nggih? Ngantak pegel sampeyan diterima Allah. Kenapa? Kotor. Allah itu bagus, thayyibun, dan yuhibbut thayyib. Allah suka yang bagus. Allah itu bagus dan suka yang bagus. Maka kalau datang kepada Allah dalam keadaan apa? Pakaiannya haram, makanan haram, tidak mungkin doanya akan diterima Allah. Maka doa yang diterima adalah mungkin menggunakan pakaian yang jelas pakaian yang halal. Semuanya harus halal, makanya juga halal. Terus banyak istighfar kepada Allah. Itu insya Allah doa-doa kita akan dijawab oleh Allah. Bahkan orang yang banyak istighfar itu kalau ada kerentek di dalam hati kadang belum minta, Allah sudah memberikan. Itu karena apa? Setiap harinya, setiap saat, mulutnya senantiasa istighfar kepada Allah. Tidak pernah henti istighfar kepada Allah. Itu diantaranya apa? Doa kita agar dikabulkan oleh Allah. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan barokah bagi kita semua. Oh, nggih, monggo. Agamanya Islam, Pak. Nggih. Apa? Nggih. Ngeten, mangke ada ayatnya nggih. Jadi semua rasul, semua nabi itu agamanya Islam. Lah tadi diakhirkan itu, nggih, wa nahnu lahu muslimun. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu agama Islam. Cuman agama Islam pada saat syariatnya Nabi Yakub. Ngeten nggih. Terus agama Islam pada syariatnya Nabi Ibrahim misalnya, atau Nabi Adam dan lain sebagainya. Itu nggih. Agamanya tetap Islam, cuman setiap nabi, setiap rasul itu memang punya syariat yang berbeda sesuai dengan zamannya. Tapi agamanya tetap Islam. Mboten Yahudi. Yahudi niku kan napa nggih sebutan napa nggih. Sebenarnya niku sanes agama. Cuman yang paling terkenal agama Yahudi, agama Nasrani kan ngoten to. Sebenarnya agama itu meskipun Nabi Isa juga agama Islam, Nabi Musa juga agama Islam. Cuman kitabnya misalnya Nabi Isa berarti Injil. Ya, Nabi Musa yaitu kitabnya Taurat, agamanya Muslim atau Islam. Ngapunten, ini ada kesalahan tentang pendidikan waktu dulu PPKN, PMP di rumiyin nggih. Mesti kan ngaten, ayo kitabnya orang Nasrani atau agama Nasrani apa? Kan ngaten balik umum. Padahal itu aslinya kitabnya umat Islam pada zaman Nabi Isa, Nabi Musa, ngoten asline. Cuman pendidikan dulu lah ngoten. Nah, itu sebenarnya salah aslinya. Nggih. 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 Oh iya. Nggih, nggih.
Ngeten, nggih. Maka kita kembali kepada syariat Allah atau pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka di dalam hadis disebutkan anak sebelum atau pada saat umur 7 tahun maka latihlah untuk yaitu sholat. Artinya kita ajak ke masjid, ke musola, atau mungkin kalau kita pas sholat di rumah kita ajak untuk mendampingi kita. Artinya memberikan teladan pada dia, membiasakan. Ngaten nggih? Kita belum belum perintah, paling ya ayo sholat kan begitu. Kita belum pernah menjelaskan sholat itu begini-begini kan boten, kecuali kalau anaknya tanya, kalau masih kecil itu. Nah, ketika sudah terbiasa itu diusahakan sampai nanti pun itu dipelihara kebiasaan itu. Ya, terutama di usia-usia muda, SMP biasanya ini rata-rata masa-masa perusak itu melihat dari apa? Yaitu orang atau teman di dekatnya. Lah itu kita harus berhati-hati. Ketika anak sudah umur SMP, ya ini kan biasanya ngapunten, biasa SMP ini luar biasa, Pak. Nggih. Cara sing dinut itu bukan orang tua tapi temannya biasanya. Lah kita harus senantiasa mendampingi dan menanya. Kalau perlu dari mana-mana, misalnya kok melewati waktu sholat, kita tanya, "Le, apa wis sholat iku mau?" Niku diusahakan. Nanti ngoten. Kudu ngoten. Jadi ketika melewati waktu kok tidak di rumah, kita tanyakan, "Le, apa wis sholat?" Atau waktu bepergian, kita katakan, "Lelek bepergian nanti sholat ngeten." Kita tunjukkan. Kalau memang belum ngerti, itu membiasakan. Dan itu harus senantiasa kita apa nggih? Artinya kita memelihara itu sampai benar-benar dia itu matang keimanannya, sampai ngerti dengan sendirinya bahwa sholat itu merupakan kebutuhan. Mpun waleh-waleh ngelingno anak, nggih. Le pun sholat utawa lek dilem le ayo sholat, tapi dengan bahasa-bahasa yang halus, pun bahasa yang kasar. Awakmu iki ya apa sih? Dadi arek gak ngerti ya. Gurung-gurung wis kuping panas sih. Burung sholat. Ya, jadi kita pakai bahasa-bahasa yang halus. Lah perlu ya dinak-nak tah ya napa lah. Caranya yang penting anak itu merasa diperhatikan, meskipun itu nasihat, tapi merasa hatinya dingin, telinganya juga dingin, sehingga anak itu cenderung untuk mengikuti. Tapi lek gurung-gurung sampean wis sampean bentak-bentak, sampean lok-lokno, wis burung dadi salat, dadi musuh, meneh wis. Dadi tergantung kita mawon, nggih. Terus kalau memang sulit, sungguh sulit, tadi sudah saya katakan, doa itu sampai sertakan di dalam sholat sampean. Ihdinas siratal mustaqim, maka di dalam hati sampean, ya Allah berilah petunjuk pada putraku si A. Misalnya nggih, tapi di dalam hati loh nggih, boten disebutkan dalam lesan. Itu sampai sertakan setiap sholat. Bahkan Abi Zakaria itu dikabulkan doa itu pada saat itu masih dalam keadaan sholat. Sholatnya durung mari kalau donga wis kabulno. Jari wong-wong anjane rasul dereng barang mesti nggih. Niku terserah Allah. Ngaten nggih. Jadi lek pancene angel banget ya wis didongakno, tapi tetap senantiasa didampingi, diarahkan kepada kebenaran. Misalnya sholat ya diarahkan kepada sholat. Ngoten nggih. Mpun jadikan anak itu sebagai musuh, tapi jadikanlah lek mpun nageng itu sebagai teman, nggih, diberi nasihat secara baik, ngoten. Paham nggih sing kula ucapan niki? Lah rata-rata ngapunten lek orang dulu niku nasihat mboten enten sing napa? Sing halus mboten enten, nggih. Kula rumiyin niku lek dikongkon ngaji kadang-kadang tak digeblek. Anjene arek niku lak ndablek je. Nggih, kadang-kadang disamblek niku lho. Nah, lek tiyang rumiyin tapi disamblek niku malah seneng ae. Tapi sakniki coba lek anak sampean-sampean samblek iso minggat barang. Ngoten lho nggih. Arek sakniki niku kan siji kali tiyang
Si anti samplek mboten napa-napa cek ngaji. Masya karo nangis cek budal ngaji. Lek arek saiki ya aja sampe disamplek ya langsung minggat mboten ngaji. Maka caranya harus yang halus, yang penting kita arahkan ya untuk sholat. Selain itu doa. Yang paling penting kekuatan kita adalah doa. Insya Allah kalau doa kita tulus kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Sampun nggih. Nah, kula kinten cekap kangge pengajian dalu menika muga-muga kathah manfaat lan barokah fid dunya wal akhirah. Monggo kita akhiri kanthi wawasan alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.